kepada soal yang kedua. Habis waktu ya? 48 menit. Soal yang ketiga, soal yang mudah, maka kita jawab sekalian. Soal ketiga. Maka di soal yang ketiga tentang keadaan dua sahabiah dan juga tentang permasalahan perbedaan darah haid dan istihadah. Maka soal yang pertama, siapakah Fatimah bintu Abi Hubeish? Maka Fatimah bintu Abi Hubeish, dia adalah sahabiah, seorang perempuan dari sahabat bintu Abi Hubeish, yang mana bapaknya Abu Hubeish itu masyhur dengan kunyahnya, maka dia adalah Fatimah ibnatul Qais ibnul Muttalib al-Asadiyah, dari Bani al-Asadiyah. Maka dia mempunyai hadis yang masyhur, hadis di Sahih Al-Bukhari dari Aisyah tentang istihadah. Dan ini pertanyaan yang berhubungan dengan istihadah. Maka siapa Fatimah bintu Abi Hubeish? Dia perempuan dari sahabiah yang nama bapaknya Qais ibnul Muttalib, sehingga Fatimah ibnatu Qais ibnul Muttalib yang masyhur dengan di hadis Fatimah ibnatu Abi Hubeish. Maka dia meriwayatkan hadis di Sahih Al-Bukhari, satu hadis dari Aisyah yang mana bertanya Fatimah ibnatu Abi Hubeish kepada Nabi. Ini dia hadis yang satu yang diriwayatkan oleh sahabiah ini, di mana dia mengatakan, ya Rasulullah, ini la'at huruf afa ada uslah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna madzalika irqun wa laisa bil haidah. Perempuan ini mengadu kepada Nabi karena dia selalu keluar darah. Datang waktu haidnya dan habis waktu haidnya tetap berdarah. Maka dikatakan kepada Nabi, apakah aku ini keluar darah terus? La'athur, maknanya aku dalam keadaan tidak tahir, selalu dalam keadaan keluar darah, maka aku meninggalkan sholat. Kata Nabi, inna madzalika irqun. Adapun darah yang keluar itu tidak semuanya darah haid, bisa jadi istihadah. Dia adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Itu maknanya. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya untuk melaksanakan sholat. Adapun tentang keadaan haidnya, walaisa bil haidah, bukan haid. Wa idza aqbalat al haidah fatrukis shalah. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa shalli. Maka jika datang haid, maka tidak boleh salat. Hukumnya haram salat. Namun jika telah hilang haidnya, maka mandilah. Maka di sini yang menjadi sunnahnya adalah faghsili anki dam wa shalli. Sucikanlah dari darah itu, jika habis maka salatlah. Maka di sini kesimpulannya di hadis ini ada darah yang terus-menerus pada Fatimah ibnatu Qais. Dan dikatakan, apakah aku meninggalkan sholat? Tidak. Darah haid saja yang meninggalkan sholat. Darah istihadah tetap harus sholat. Ini sahabiah yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapakah Hamnah ibnatu Jahsh? Begitupun Hamnah ibnatu Jahsh, dia adalah seorang sahabiah. Dan dia juga perempuan yang mempunyai istihadah. Maka pertanyaan di sini tentang dua sahabiah, semuanya istihadah. Karena pertanyaannya tentang istihadah. Dan dia adalah saudari diri Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah juga bintu Jahsh. Dan juga mempunyai saudara yang ketiga dinamakan Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab bintu Jahsh? Zainab istri Nabi. Maka di sini ada 3 anaknya Jahsh. Pertama yang disoal Hamnah, dan dia istihadah juga, mustahidah. Dan juga Ummu Habibah istihadah juga. Dan yang ketiga Zainab istri Nabi radhiyallahu anha, radhiyallahu anhun semuanya. Maka untuk Ummu Habibah kisahnya telah datang di hadis Al-Bukhari dari Aisyah. Berkata Aisyah istri Nabi, anna Ummu Habibah istihadat
sab'as sinin, bahwa Ummu Habibah istihadah dalam keadaan 7 tahun. Diberikan ujian oleh Allah istihadah 7 tahun dalam keadaan terus keluar darah. Maka fasalat Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi sama seperti siapa? Fatimah ibnatu Qais bertanya kepada Nabi. Dan jawabnya pun masing-masing mempunyai jawaban yang hukumnya sama. Maka amaroha antaktasil, diperintah oleh Nabi untuk mandi. Hada irkun fakanat taktasilu likulli shalah. Maka itu adalah pembuluh yang pecah, maka agar sholat tetap dan diusahakan mandi setiap hendak sholat, mensucikan dari darah itu. Maka inilah dari 2 sahabiah yang ditanyakan tentang Hamnah, dan di sana ada permasalahan tentang Hamnah, namun sebaiknya kita tidak menyebutkan agar tidak terjadi permasalahan yang telah lampau para sahabiah ini, tidak usah dibahas dari ada kesalahan. Di mana Hamnah masuk kepada peristiwa al-ifk. Dia termasuk yang mengatakan kepada Aisyah tentang masalah ifk, terfitnah. Adapun istri Nabi Zainab tidak mengucapkan perkara yang buruk ini. Maka disebutkan di dalam tarikh, apakah Hamnah termasuk perempuan yang dijilid? Ulama mengatakan dijilid. Ada sebagian mengatakan diampuni, wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas tidak usah dibahas dalam permasalahan ini, karena semua manusia tidak pernah luput dari dosa, meskipun para sahabat. Namun mereka bertobat dan mereka insya Allah dimasukkan kepada surga. Alhasil inilah dari pertanyaan tentang 2 sahabiah. Kemudian kembali kepada permasalahan al-istihadah. Di pertanyaan disebutkan bahwa saudari kita terus keluar darah dalam putaran 1 bulan. Sama seperti Ummu Habibah, 7 tahun dalam keadaan putaran setiap bulan antara haid dengan istihadah keluar darah. Waktu haid keluar darah, namun di pertanyaan di saat waktu haid terpancar keras. Waktu sebelum dan sesudah haid alirannya tidak deras. Maka pertanyaan yang di sini bagaimana? Kita jawab, bisakah dibedakan oleh perempuan ini yang bertanya antara haid dengan nifas, dengan istihadah yang dipelajari di ilmu syar'i, ilmu fikih, dan juga di kitab kedokteran dibedakan. Yang mana haid itu dia darah yang kotor karena terjadinya pengguguran di rahim, yang mana dari falopi ataupun yang dulu kita pelajari di biologi, yang mana kedua sel indung telur di sini tidak mengalami pembuahan mani, akhirnya dia menggugurkan diri dan melemparnya ke rahim, sehingga rahim dalam keadaan tidak mendapatkan mani yang akan menjadi daging dan menjadi anak. Akhirnya si rahim ini menggugurkan dindingnya menjadi pendarahan. Alhasil karena terjadinya pendarahan dan sebagainya, pengguguran ini dari sel indung telur yang tidak mendapati sel sperma dari laki-laki, maka dia menggugurkan. Berupa apa? Dari segi kedokteran, dan ini di ilmu syar'i mengambil dari kedokteran. Karena agama Islam ini agama yang mengikuti fitrah manusia. Semuanya kembali. Maka disebutkan di ilmu kedokteran dan di ilmu syar'i, darah haid itu pertama dia kental dan bau. Warnanya kehitaman. Jika bisa dibedakan oleh penanya di sini, karena dia sepanjang bulan keluar darah terus. Namun di saat pertama haid terpancar keras, di sini mulai dia membedakan. Banyak darahnya karena haid tidak. Maka dilihat juga apakah darahnya kental dan apakah darahnya kehitaman dan bau, itulah darah haid. Dihitung. Biasanya 7 hari, 5 hari, 6 hari, ada yang 9 hari, tergantung. Yang jelas setiap orang berbeda-beda, setiap perempuan berbeda-beda, sesuai Allah berikan apa yang ada. Maka 7 hari misalnya, ya sudah, 7 hari dia mengetahui darahnya itu membuncah banyak, dan dilihat dari saya yang sifatkan tadi, kental, bau, dan banyak, ya sudah, itu darah haid, jangan sholat.
Kemudian setelah 7 hari dihitung, maka hari yang ke-8 pancarannya sedikit, tapi tetap ada. Itulah istihadah. Dan warnanya merah biasa, tanpa kehitaman. Dan cairannya seperti darah, biasa darah yang mengucur. Maka dia itu tidak kental dan tidak bau. Maka inilah istihadah. Wajib sholat, dan tadi seperti hadis Ummu Habibah, untuk diusahakan mandi. Mandi dari istihadah sebelum sholat. Maka inilah jawaban pertanyaan, dan di sini hanya sekedar faedah dari jenis pertanyaan tadi sudah kami jawab. Bagaimana cara membedakannya tadi kami sebutkan di ilmu biologi dan di ilmu syariah seperti itu disebutkan dibedakan dalam setiap bulan karena dia mempunyai darah istihadah, setiap bulan keluar darah. Dibedakan mana darah istihadah untuk sholat dan darah yang haid tidak boleh sholat. Kemudian min bab faedah, istihadah ini dari mana? Terus terang kita mempunyai dari anak-anak juga dan sebagainya, maka kita periksakan ke dokter yang spesialis, dan kita dapatkan faedah. Makanya di sini kita memberikan faedah. Pertama, jika memang dia itu baru balik dan sebagainya, itu biasa. Jadi jangan kaget bapak-bapak jika anak-anaknya istihadah. Lihat, dia masih kecil, maksudnya baru balik. Kalau baru balik, kata para dokter spesialis kandungan dan sebagainya, memang begitulah awal-awal puber, keluar istihadah dan haid yang tidak begitu beda jaraknya. Bisa istihadah 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi juga dari tadi Nabi mengatakan. Ada pembuluh darah yang dia itu di bagian Mrs. V-nya terpecah. Sebabnya banyak. Wallahu alam kenapa yang jelas seperti itu. Maka itu bisa diobati. Dan ada obatnya banyak. Untuk istihadah kalau hanya sekedar ada saraf yang membuncah seperti saluran pembuluh darah yang pecah, itu bisa diobati. Bisa jadi infection dan sebagainya diobati. Dan ini mudah karena kedokteran. Jawabannya mudah, ada antibiotik dan sebagainya. Dan faedah yang ketiga bisa jadi dari jin. Untuk ketahui bahwa jin itu merusak dari Bani Adam. Banyak dari jin dia itu mencintai dari perempuan, dari manusia. Yang mana perempuan dari manusia ini tidak membaca adkar dan sebagainya dicintai. Maka dijadikan istihadah dan sebagainya, itu bisa. Yang jelas banyak sumber-sumber seperti ini, atau kena ain, maka diobati dengan ruqyah. Banyak membaca Al-Quran, dan maka dia akan lama-lama hilang. Dan akan hilang. Dan itu mujarrab. Maka ini sekalian tips dari pengobatan yang kami berikan tadi, selain penjelas perbedaan, maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban pertanyaan kita 4 soal. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi.